teman-teman, saya Ganesha Waitirto. Teman-teman bisa panggil saya Ganesh aja. Saya sudah di Malaysia Asset Management itu dari tahun 2011. Jadi hopefully bisa memberikan informasi yang bisa dijadikan insight buat teman-teman semua ketika nanti menghadapi customer gitu ya. Khususnya nasabah asuransi. Pertanyaan yang sangat bagus sebetulnya. Jadi pada saat suku bunga itu lagi turun, sebetulnya produk apa sih yang rasanya memiliki tingkat risiko dan juga tingkat imbal hasil yang cukup menarik gitu ya. Sebenarnya jawabannya itu dua-duanya sih, teman-teman. Antara yang underlyingnya saham dan juga yang underlyingnya obligasi. Yang dalamannya itu isinya obligasi, baik obligasi negara dan juga obligasi korporasi, ataupun memang fund-fund yang memang dalamannya itu adalah saham, khususnya mungkin Oke. saham Indonesia ya, karena kayaknya peraturan PAID kan melarang buat jual fund yang memang ada kaitannya dengan saham-saham yang di luar negeri gitu ya. Di Nah, luar negeri. Oke. tapi memang secara risiko dan secara potensi imbal hasilnya ternyata lebih menarik yang dari sisi obligasi, teman-teman. Karena sebenarnya by teori, kalau misalnya suku bunganya itu turun, biasanya harga obligasinya itu, baik obligasi yang ada di korporasi maupun ada di pemerintah, itu biasanya berjalannya terbalik. Suku bunganya turun, harga obligasinya nanti akan naik. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada saat suku bunganya itu turun, tentunya obligasi jadi menarik lagi kan buat investor. Yes. Jadi pada ngambil ke sana dan otomatis harganya bisa naik juga. Mungkin secara sederhana seperti itu. Nah, tapi kan kalau saya ngomong kan mungkin Bapak dan Ibu juga kurang belief ya. Jadi saya mungkin bisa kasih share satu slide ini nih, teman-teman semua. Saya nggak ada presentasi untuk yang fund unit link. Jadi hopefully ini bisa ngejawab juga dari sisi reksadana-nya, Rian. Jadi kalau Ya. kita lihat di tabel yang sebelah kiri, ini yang diarsir warna biru adalah kondisi tahun Mei 2019 sampai Februari 2021. Kita lihat suku bunganya ini ada penurunan ya. Jadi dari level 575 rasanya iblis atau ya level 6%-an gitu ya. Turun sekitar berapa bips gitu ya, sampai di 2021 tuh levelnya di 3,5%. Nah, pada saat penurunan ini, pada saat periode penurunan ini, harga obligasi korporasi yang diwakilkan dengan indeks IBPA, Indobex Corporate Index, itu mengalami kenaikan harganya. Jadi secara historis pun di tahun 2019 sampai 2021 ternyata harga obligasi korporasi itu meningkat. Nah, kalau kita tambahkan dengan kinerja saat penurunan suku bunga, baik dari IBPA-nya dan juga Bindo atau obligasi negara yang indeks dari obligasi negara yang ada di Indonesia, itu ternyata meningkat juga. Jadi bayangin ya teman-teman, kinerjanya untuk yang di obligasi itu bisa sampai 22,4 sampai 22,8%. Wow. Jadi kayaknya dengan resiko yang lebih rendah tentunya dibandingkan dengan saham, ternyata kinerja obligasi ini baik yang korporasi dan juga yang obligasi negara itu bisa kita manfaatkan untuk mengcapture penurunan tingkat suku bunga ini. I believe kalau di unit link itu ada dua tipe juga fund unit linknya yang ada di obligasi. Yang pertama mungkin kalau nggak salah ya, itu yang obligasi negara ya, MPTN ya kalau nggak salah ya. Ya. Dan yang satunya lagi yang ada di fokus di korporasinya kayaknya MPTK. Jadi mungkin MPTK betul. teman-teman bisa manfaatkan dua produk itu tuh pada saat ada potensi penurunan tingkat suku bunga yang akan terjadi. Kemarin baru aja diturunin lagi, suku bunganya jadi 5%, dan rasanya juga masih ada room buat turun lagi nih suku bunga Indonesia-nya di tahun ini. Bisa aja nanti kejadian di Q4 2025. Tapi ya tentunya dengan melihat perkembangan kondisi ekonomi baik yang domestik dan juga yang di global ini. Mungkin itu ya jawabannya. Oke. Jadi mudah-mudahan terjawab ya, dan mudah-mudahan yang tanya ini ada di room pada malam hari ini ya. Jadi mungkin saya bisa sedikit capture ya, Pak Ganesha ya, dan teman-teman semuanya. Jadi ketika kondisi suku bunga menurun itu biasanya berbanding balik dengan yang namanya obligasi. Jadi Betul. Mungkin buat bayangan teman-teman semua, manajemen investasi itu di Indonesia nggak hanya 1, 2, 3, atau 10, tapi hampir 90 atau hampir 100 gitu, kalau aku nggak salah ingat ya.
dan size-nya overall itu kalau nggak salah sekitar 500 sampai 600 triliun. Mami itu punya 100 triliun. Jadi bayangin ya, market share-nya rasanya sudah cukup besar juga gitu teman-teman semua. Dan dari sisi jumlah investor kita juga udah lebih sudah mendapatkan lebih dari 2,5 juta investor individu dan juga korporasi, tentunya dibantu oleh teman-teman semua juga gitu. Nah, dari slide ini sebetulnya saya mau highlight di bagian yang ini nih Mas Rian. Ini kalau teman-teman lihat ya, yang di bagian tengah paling bawah, tim investasi besar dan berpengalaman, dimotori 14 tenaga profesional, rata-rata pengalamannya 17 tahun di industri. Jadi bayangin 14 tenaga profesional ini yang akan menghandle portfolio investasi baik yang reksadana maupun yang unit link yang memang di-mandate oleh PT Asuransi Jiwa Manaf Indonesia. Dari 14 tenaga profesional ini dipecah, ada yang menjadi tim investasi saham dan juga ada yang dipecah menjadi tim investasi pendapatan tetap atau obligasi. Jadi udah lebih fokus juga tuh area pekerjaannya. Yang saham ngurusin saham aja, yang pendapatan tetap ngurusin pendapatan tetap sekalian sama pasar uangnya. Nah, dari sisi tim investasi saham pun mereka juga memiliki beberapa tim lagi di dalamnya. Yang pertama fund manajernya atau yang yang mengendali yang memanage portfolionya itu sendiri, yang kira-kira beli di mana segala macam. Dan yang kedua adalah tim analisnya. Tim analis yang memang melihat kira-kira saham mana yang bagus yang bisa kita investasikan, dan juga berikut adalah broker dari tim fixed income atau pendapatan tetap ataupun obligasi sama itu. Jadi kalau kita lihat nanti di tim obligasi ada portfolio manajernya juga, ada kredit analisnya juga yang memang menghandle beberapa sektor, dan juga ada broker dan juga ada fund manager buat yang pasar uangnya. Jadi secara tim itu sudah cukup besar juga. Tapi untuk menjawab pertanyaannya Mas Rian, sebenarnya tim Mami, baik yang tim investasi saham dan juga yang tim investasi obligasi, itu mereka masing-masing memiliki filosofi dan juga proses investasi yang cukup sistematis. Nah ini mungkin yang tidak banyak manajer investasi yang miliki juga. Saya kasih gambaran mungkin yang di tim investasi saham aja ya. Untuk pilih satu saham, itu harus melewati beberapa layer yang kita bilang adalah pemilihan atau seleksi emitennya, Mas Rian. Mulai dari stock universe-nya dulu, kemudian kita lihat dari investment universe-nya, kemudian naik lagi masuk ke research universe-nya, baru yang terakhir adalah stok yang memang benar-benar qualified gitu ya. Nah pada saat di proses yang ini juga secara sederhana seperti kita melihat fundamental dari emitennya seperti apa. Jadi harusnya dengan proses investasi yang sistematis seperti ini, pemilihan emiten atau sahamnya atau obligasinya itu berujung dengan emiten-emiten yang sudah terbaik secara fundamental. Jadi proses atau filosofi investasinya, baik yang di saham maupun yang di obligasi, rasanya kita selalu mengedepankan dari sisi fundamental, Mas Rian. Jadi ketika ada fluktuasi di pasar, tentunya saham-saham atau emiten-emiten yang memiliki fundamental yang baik itu akan lebih kuat menghadapi fluktuasinya. Kalau pertanyaannya dibalik ke teman-teman ataupun ke Mas Rian gitu ya, tentunya mau beli sahamnya yang bagus, atau yang gorengan, Mas Rian? Kalau saya sih yang jelas-jelas aja sih perusahaannya. Yang jelas-jelas ya, benar. Nah itu secara sederhana sebetulnya kita mau bilang seperti itu sih. Oke. Berarti pengamanan berlapis ya untuk mitigasi risikonya ya, Pak Ganes ya, kurang lebih seperti Ada itu. di salah satu proses investasinya itu. Oke. Mantap nih. Jadi nggak pilih sembarangan saham ya, nggak mungkin bahasa awamnya mungkin swing, scalping dan lain sebagainya itu mungkin nggak kayak gitu-gitulah ya. Jadi bener-bener dipikirin Iya, underlyingnya juga ya, Pak Ganes iya, ya. betul, Oke, sip. betul, betul. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya yang mungkin saya pikirkan juga ya, Pak Ganes ya. Karena pertanyaan selanjutnya nih ya.
kemudian ada yang paling agresif gitu ya. Jadi secara profil sebetulnya ada agresif, moderate, konservatif, atau stabil ya. Jadi ada tiga itu. Kalau pertanyaannya lebih ke em, konservatif, tentunya fund yang memang underlying-nya lebih aman, Uh, itu adalah jawabannya, Mas Rian. Jadi rasanya kalau konservatif itu paling tepat memang secara profil resikonya adalah masuk ke dana pasar uang. Uang. Yes. Tapi teman-teman harus tahu juga nih isinya apa sih kalau dana pasar uang. Nah, sebetulnya isinya itu adalah 100% di deposito dan obligasi yang di bawah 1 tahun. Artinya apa? Artinya memang very liquid. Hari ini masuk, minggu depan dicairin, bisa langsung keluar. Dan pergerakannya karena dia ada di deposito dan juga di obligasi yang di bawah 1 tahun, tentunya tidak akan sefluktuasi teman-temannya yang lain yang ada di obligasi maupun yang ada di saham. Saya rasa teman-teman juga sudah cukup sering ya dengar seperti ini, tapi memang secara aplikasinya ya seperti itu. Nah, baru kalau misalnya ternyata saya percaya juga sih bahwa profil resikonya nasabah ini biasanya bisa meningkat ataupun menurun, Mas Rian. Betul. Biasanya dilihat dari umur juga. Kalau misalnya kayak kita nih, kita kan masih umur 22 tahun ya, Mas Rian ya. Saya sih 21, Pak. Saya 21. Oh iya 21 ya, beda setahun doang. Jadi kalau sekarang nih kita masih mengedepankan kestabilannya ini ya, karena kita masih belum tahu nih kita dealing dengan produk apa gitu ya. Ya kita boleh coba dengan reksadana pasar uang dulu gitu ya, atau fund pasar uang gitu. Tapi lama kelamaan tentunya misalnya nih 1 tahun 2 tahun kok kita lihat kok kayaknya gini-gini aja ya, kayaknya kita bisa terima resiko yang lebih deh. Nah tentunya dengan resiko yang lebih tinggi potensi imbal hasilnya juga bisa lebih tinggi. Nah baru dari situ mungkin kita bisa lihat produk yang lain, bisa naik kelas lah ceritanya ke moderate. Nah pas kita lihat di moderate, oh ternyata moderate itu fundnya underlying-nya adalah dana-dana obligasi. Jadi kalau misalnya di fund yang moderate itu biasanya ada komponen minimal 80% di obligasi, baik itu obligasi korporasi maupun obligasi negara. Nah, 2 tahun kemudian kita lihat, oh kayaknya segini-segini aja kita bisa dapat nih toleransi resikonya bisa kita gedein lagi nih, baru mungkin bisa consider di dana campuran ataupun di dana saham. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita udah nyampe di dana saham gitu ya, ternyata udah 10 tahun atau 15 tahun. Nah, terus kita udah mau mendekati usia pensiun gitu misalnya, atau kita toleransinya udah nggak kuat lagi gitu ya, ngelihat market kok kayaknya turunnya dalam banget ya, saya nggak kuat lagi deh. Bisa kita turunin juga ke moderate ataupun stabil. Gitu. Tapi untuk menjawab pertanyaan Mas Rian, paling konservatif, dan ini biasanya buat buka eye opener juga sih buat masyarakat yang belum pernah sama sekali masuk ke capital market. Biasanya sih kita yang underlying-nya pasar uang mil sih, Mas Rian. Oke, karena jarang banget ya untuk turun minus gitu ya, sampai minus pasti ada pengembangan Yes, gitu ya. betul. Betul, betul, betul. Oke, nah ini relate nih Pak Ganesha ya sama pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya bilang gini Pak. Oke, kalau memang risiko nasabah itu bisa berubah gitu ya, bisa naik atau bisa makin turun gitu ya di masa depan. Nah, kalau menurut Pak Ganesha rekomendasi fund yang lebih prospektif ya, melihat kondisi ekonomi saat ini untuk 10 sampai 20 tahun ke depan Pak Ganesha. Nah, ini sebenarnya udah kita bahas juga pada saat learning talk ya, pada saat minggu lalu rasanya yang iya, saya sudah dilakukan secara nasional, tapi ini mungkin aku coba breakdown ke 3 periode nih, Mas Rian. Ini khusus di sini aja nih. Dan ini kita coba implikasikan dengan produk yang dimiliki oleh Manulife gitu ya. Tapi ini fund reksadana ya, bukan fund unit link. Karena yang fund unit link aku takutnya salah interpret datanya. Nah, kalau Mas Rian lihat di sini ada 3 periode yang 2009-2018 ini secara 10 tahun ya.
Yang ini 10 tahun, yang tengah juga 10 tahun, yang 2009 sampai 2024 ini lebih dari 10 tahun ya rasanya. Nah, ada dua produk, reksadana Manlife Dana Saham kelas A dan juga reksadana Manlife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A. Yang hitam itu adalah produk saham yang memang konsentrasinya itu di LQ45 karena benchmarkingnya ke sana. Tapi kita geser ke tengah 2015 sampai 2024, ternyata Mas Rian, obligasinya yang malah naik, sedangkan sahamnya itu turun. Ya, jadi ada dua periode sama-sama 10 tahun, cuman beda tahunnya doang. Tergantung nih, teman-teman masuknya yang di 2009 sampai 2018 atau 2015 sampai 2024. Kalau misalnya kita di tahun 2024 aja ya, kita bilang saham itu untuk jangka panjang lebih baik kok dari obligasi, tapi datanya nggak ngomong gitu. Nah, kita tarik lebih panjang, 2009 sampai 2024, ternyata sama-sama naik, tapi obligasi dalam hal ini diwakilkan dengan Manlife Obligasi Negara Indonesia Plus A itu lebih unggul dibandingkan dengan yang produk sahamnya. Jadi dari slide ini mau bicara apa sih sebetulnya? Tidak ada sesuatu yang pasti nih, Pak Ganesha. Iya, betul. Betul ya? Jadi daripada kita nanti terjebak dalam pilihan yang sebetulnya nanti akan berujung salah gitu ya, lebih baik ambil dua-duanya. Bener nggak? Oke, berarti gini misalnya Pak Ganesha ya. Kadang nasabah kan tanya tuh ke teman-teman ya yang ada di lapangan. Oke, menurutmu 10 sampai 20 tahun lagi aku harus ngambil yang mana nih? Nah, mungkin jawabannya bisa seperti Pak Ganesha ya. Betul ya Pak Ganesha? Iya, betul. Karena emang datanya ngomongnya kayak gini Mas Rian. Ternyata obligasi sama saham itu bisa dijadikan Kombinasi ya? complementary, betul, complementary each other gitu ya. Jadi daripada nih kita suruh pilih satu fund aja, kan boleh pilih dua sebenarnya gitu. Jadi Betul. mendingan ada porsi sahamnya dan juga ada porsi obligasinya gitu. Biar nanti pada saat 10 tahun lagi kita tinggal lihat tuh, oh ternyata sahamnya naik atau sahamnya turun, tapi kan ada obligasinya juga. Nah ini yang kita sebut dengan diversifikasi. Diversifikasi. Menarik Iya. nih ya bahwa ya ini menarik nih bahwa mengumpulin aset nggak harus itu aja gitu ya Pak Ganesha. Yes, Berarti ada betul, diversifikasi betul. investasinya juga. Oke, menarik nih. Saya jadi kebayang nih, wah seharusnya ya nggak memang harus saham-saham doang ya, tetapi ketika salah satunya sakit, satunya Bisa sakit, nyembuhin. ibaratnya Iya, nyembuhin, gitu. betul. Menarik nih ya. Jadi teman-teman yang ada di layar kaca sekarang ya sekitar 60-an orang ya. Biasanya sampai 100 sih Pak Ganesha ya. Nah itu Iya. kalau ditanya nggak usah bingung ya. Pak Bu, kalau Bapak Ibu memang khawatir dengan hal itu, maka belilah dua-duanya gitu ya, ibaratnya ya Pak Ganesha sederhananya. Sip. Saya jadi terbuka nih pikirannya nih Pak Ganesha. Oke, Pak Ganesha selanjutnya nih satu lagi pertanyaan ya, ini cukup menarik menurut saya ya. Jadi kan kita kan ada beberapa pilihan saham ya, baik lokal, global ya, dalam bentuk apapun itu, obligasi dalam hal pemilihan fund gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik, bagaimana Mami menentukan porsi alokasinya Pak Ganesha? Seperti apa itu Pak Ganesha? Iya. Ini kalau diceritain kayaknya bisa semalaman suntuk nih Mas Rian. Tapi aku coba make it short aja ya. Jadi simpelnya ya. Jadi memang sebelum kita decide kebijakan investasinya itu berapa persen untuk instrumen A, B, C, D, itu biasanya kita coba godok dulu nih dari seluruh tim yang ada di Mami lah misalnya ya. Jadi ada tim investmentnya, ada tim distributionnya juga, ada tim produknya juga. Itu ngeliatin kira-kira kita mau bikin fund apa ya. Itu pertama nih. Misalnya nih, ternyata kita sudah decide bahwa kita akan bikin fund saham. Oke, kita akan bikin fund saham. Fund sahamnya yang kayak gimana nih? Apakah saham-saham yang memang lebih berat di LQ45
apakah ternyata trennya lebih ke yang teknologi, ada kan saham-saham yang konsentrasinya di teknologi, apakah saham-saham yang ada di wilayah Asia Pasifik, karena menurut kita wah dengan tarif Trump yang saat ini lagi terjadi, terus kemudian suku bunganya mau diturunin, kayaknya wilayah Asia nih bisa dapat benefitnya nih. Nah jangan lupa teman-teman, Monlife itu kan jaringan global ya, jadi kita kan bisa dapetin insight-insight dari teman-teman kita yang ada di regional ataupun di global juga. Misalnya ini trennya lagi ke arah sana naiknya, dan juga ujung-ujungnya ke nilai polisnya gitu ya. Karena kan dari sisi nilai polis kan ada sisi porsi investasinya ya. Kalau misalnya ternyata ada di saham atau obligasi, keduanya lagi koreksi gitu ya, tentunya nilai unitnya akan turun. Cara mitigasinya balik lagi ke statement yang di awal sih, beli dua produk. Jadi diversifikasi nih teman-teman. Ada yang obligasi, ada yang saham, biarin nih tinggal bobotnya aja dipilih teman-teman, mau lebih condong ke obligasinya atau ke sahamnya gitu. Tapi rasanya dari produk MDSA-nya pun itu ada satu kalimat yang kemarin tuh saya selalu teringat-ingat gitu ya, ada downside protection-nya dan juga ada fitur-fitur lain yang mungkin Mas Rian bisa jawab juga tuh Mas. Betul ya. Mungkin ini jawaban ya untuk nasabah-nasabah di luar sana yang mungkin nggak percaya sama unit link gitu ya. Jadi, wah nanti unit link ini pasti modalku pasti habis rugi. Nah tenang, ini MDSA ada downside risk protectionnya Bapak Ibu gitu ya. Downside risk protection ini minimal modalnya itu utuh gitu ya minimal ya. Nah next ya teman-teman silakan hubungi regional trainernya masing-masing gitu ya. Dan menariknya ya Pak Ganesha ya, kalau saya selain mitigasinya adalah preventif ya, seperti Pak Ganesha bilang tadi, preventif kita pilih saham plus obligasi, mungkin seperti itu ya Pak Ganesha. Nah tapi kalau dari saya, kalau misalkan kondisi saham lagi turun, wah ini waktunya serok nih. Nah, betul, 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 betul. Karena bayangannya kalau misalnya strategi dari fundnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, tentunya pada saat harganya diskon kan kita bisa beli ya, Mas Rian ya, bener ya, Betul banget. gitu sih. Saya suka sih beli yang lagi koreksi gitu Pak. Iya. Tapi jangan yang gorengan ya, Mas Rian ya. Oh iya enggak dong. Oke, next Pak. Ini pertanyaan agak teknis juga ya Pak ya. Apa perbedaan utama antara fund yang dikelola aktif dengan yang pasif di produk unit link, Pak Ganesha? Nah, saya cari-cari di produknya Manulife ya, saya kurang aware sih sebetulnya yang dikelola secara pasif tuh apa aja. Tapi iya mungkin Mas Rian bisa kasih contoh juga. Tapi rasanya perbedaan yang mendasar antara passive fund sama yang active fund ada di portfolio manajernya atau fund manajernya atau yang ngelolanya. Jadi kalau passive fund itu biasanya kita ngelihat suatu indeks dan kita investasinya hanya di sana aja. Kalau teman-teman kan taunya di Indonesia gitu ya, ada IISG, ada LQ45, ada ISSI, ada MSCI gitu ya, mungkin yang small mid cap. Nah, ibaratnya di indeks harga saham gabungan itu kan ada sekitar berapa ya, 500 mungkin 400 500 ke atas konstituen gitu ya, ada beberapa emiten itu kan udah ada bobotnya tuh berapa persen gitu ya. Nah passive fund itu ya sesimpel kita beli si ISG-nya ceritanya. Jadi kita punya uang 1 miliar gitu ya, kita cemplungin. Nah kita portfolionya itu kurang lebih sama kayak yang di ISG ini. Sayangnya karena ini terlalu banyak, jadi kita nggak bisa ngeliatin IISG banget nih. Nah makanya kalau misalnya teman-teman lihat kan, nanti coba googling aja, ada beberapa indeks yang saat ini juga ada di Indonesia, kayak seperti IDX 80, IDX 30, LQ45, Infobank, kemudian ada yang teknologinya mungkin. Nah biasanya sih kalau passive fund sih ngeliatin ke indeks-indeks tersebut dan portfolionya kurang lebih sama. Kalau active fund itu biasanya fund manajernya atau portfolio manajernya atau orang yang ngelola portfolionya itu punya analisa yang berbeda dengan keyakinan yang berbeda juga gitu. Wah, bahasanya serem ya, udah malam tapi bahas-bahas keyakinan ya. Tapi secara gampangnya sebenarnya keyakinannya itu seperti ini. Misalnya nih, saya ngelihat dari makronya nih kayaknya akan turunin suku bunga dan kayaknya
fund-fund yang ada di sektor perbankan nih bisa naik gitu ya, karena kreditnya bisa lebih kencang lagi gitu jualannya. Nah pasti kan saham bank ini bisa naik nih. Yaudah deh, saya betting, saya rephrase kata-katanya. Saya percaya bahwa saham-saham yang ada di sektor bank ini akan lebih tinggi gitu ya. Nah, bobotnya itu ditambahkan yang ada di sektor perbankan ini. Bedanya Oh, gitu. oke, oke, oke. Misalnya yang di IISG itu bobot bank yang ini adalah 5%, tapi karena kita yakin nih bahwa emiten itu bisa bertumbuh lebih tinggi, bobotnya takutnya susah untuk Agak berat dimengerti nih, agak berat nih. juga. Betul, ini kayaknya berat banget, tapi saya usahakan dibawakan secara simpel ya. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ketika kita ngelihat pasar keuangan Indonesia, tentunya kita harus melihat juga dari perkembangan yang terjadi di global. Nah, biasanya pasar keuangan Indonesia itu sangat correlated dengan pasar global dan terutama di Amerika Serikat. Dari slide ini sebetulnya kita ingin menggambarkan bahwa di Amerika Serikat dampaknya itu akan semakin terasa di second half 2025 imbas dari kebijakan tarif yang saat ini sudah kita lihat bersama gitu ya. Nah, dari slide ini sebetulnya ada dua hal yang mau kita highlight. Yang pertama dari sisi inflasi, dikhawatirkan inflasinya akan meningkat kembali. Yang kedua dari sisi impornya juga yang akan normalisasi. Dua itu aja. Dari dua ini sebenarnya terlepas dari yang lain ya, kita melihat rasanya ekonomi Amerika Serikat ini akan kahit gitu. Kalau teman-teman tanya baik atau enggak, tergantung cara pandangnya. Tapi kalau kita lihat ini dari sisi kebijakan suku bunga, tentunya akan baik karena ada potensi untuk turun suku bunga, apalagi di bulan September. Karena dari sisi konsensusnya juga sudah berubah mengarah ke yang lebih dovish gitu ya, atau lebih kita lihat potensinya lebih ada gitu ya di second half untuk penurunan tingkat suku bunga. Nah, biasanya pada saat penurunan tingkat suku bunga, wilayah seperti Asia ini akan mendapatkan benefitnya. Nah, saya dari Amerika Serikat pindah ke Asia ya teman-teman ya. Di Asia ini saya hanya lihat dari grafik yang tengah aja, aliran dana ke negara berkembang. Teman-teman lihat ya, ini adalah foreign inflow yang datang ke emerging market nih, salah satunya Indonesia. Jadi di sini ada beberapa kawasan ya. Nah, dari periode yang kita arsir abu-abu, ini ada di tahun 2015 sampai 2017, kemudian 2019 sampai 2021 awal. Ini adalah periode pada saat penurunan tingkat suku bunga Amerika Serikat itu berlangsung. Nah, pada saat kondisi seperti itu, foreign inflow itu datang ke emerging market. Bisa ke pasar keuangan atau lewat investasi langsung gitu ya. Tapi ini rasanya dari pasar keuangannya, bisa di pasar saham ataupun di pasar obligasi. Nah, imbasnya ketika ada foreign inflow tentunya dari sisi kinerja itu juga lebih baik. Itu teman-teman. Masuk ke Indonesia. Nih, terakhir ya, Mas Rian ya, maaf ya. Nah, Gak apa-apa Pak, lanjut Pak. dari sisi Indonesianya, kan emerging market kan ada beberapa wilayah, ada beberapa negara gitu ya. Nah, Indonesia nih menarik nggak ya dibandingin sama teman-teman yang lain, negara-negara yang lain. Dari sisi dua hal ini, pertama dari sisi fiskal dan dari ratingnya, itu kita masih cukup baik. Defisit fiskalnya itu dijaga di bawah 3%, baik yang di 2025 forecast dan juga di 2026 forecast. Artinya apa? Artinya lebih disiplin kredibilitasnya di mata investor asing. Intinya itu. Dan dari sisi peringkat ratingnya atau peringkat sovereignnya, itu masih di level, masih dikategorikan investment grade dari berbagai lembaga yang ada di dunia. Yang kedua, yang paling penting juga adalah dari sisi ruang pemangkasan suku bunga, kemarin baru turun, dan kalau kita lihat ini masih ada potensi buat turun juga, karena dari sisi rupiahnya, valuasinya masih cukup rendah dibandingkan dengan rata-rata 10 tahunnya. Itu aja Mas Rian, thank you. Oke Pak, saya langsung sambung nih pertanyaannya ya. Iya, boleh. Lantas bagaimana nih Pak performa portofolionya yang dikelola Mami gitu dalam 5-10 tahun terakhir Pak? Boleh nggak Pak di-share nih Pak? Selama 5 atau 10 tahun terakhir Pak? Boleh. 5-10 tahun terakhir ya. Secara Kayaknya, besar aja overall Pak. yes,
Ini kita pakai yang ini aja lagi ya, Mas Rian ya. Supaya teman-teman kalau ditanya nasabah misalkan 5 sampai 10 tahun terakhir gimana nih? Oh, Yes. Nah ini secara 5 tahun 80 kalau misalnya untuk yang saham dan juga yang obligasi dari sisi produk sebetulnya kita punya 34 lebih reksadana, tapi saya ambil yang gampang dilihat dulu ya, yaitu reksadana saham dan juga yang moni ini. Memang ada minus dari 10 tahun 2015 sampai 2024 untuk yang produk dan tahun itu harusnya memiliki potensi untuk masih bisa berkembang. Gitu Mas Rian. teman-teman yang hadir ini boleh di screen capture gitu ya Pak Ganesha ya? Boleh ya Pak Ganesha ya? Yes. Setuju ini. Oke, next ya Pak Ganesha ya, waktu kita semakin Ya. dekati. Oke. Pak, ini mengenai teknis untuk Premi Ready Pak Ganesha. Ini menurut bagaimana sih Pak Premi Ready ini, apakah bisa digunakan ya untuk spesifik produk MDSA, dan sebenarnya apa sih kelebihannya kok nasabah itu lebih baik kamu pakai Premi Ready? Nah, seperti itu Pak Ganesha. Halo, suaranya Pak Ganesha kayaknya hilang ya. Aku boleh Ah, gak. sudah muncul Pak. Nah, ini kenapa kita perlu si Premi Ready-nya? Sebenarnya intinya dari slide ini kita mau bilang bahwa semakin ke belakang semakin nggak pasti ya. Tahun pertama bisa bayar premi, tahun kedua masih bisa bayar, tahun ketiga mulai banyak alasannya, tahun keempat nggak bisa bayar lagi premi, dan tahun kelima ya gimana nanti aja lah gitu ya, bukan nanti gimana gitu ya. Nah, dari sini Mami dan juga Achmi itu melakukan kolaborasi untuk bisa melakukan pembayaran premi secara otomatis setiap tahun atau setiap 6 bulan, ditambah dengan potensi return investasi yang ada di produk tersebut gitu ya. Secara konsep ini sebetulnya untuk mengcover nasabah-nasabah yang ingin melakukan single premi tapi secara produk belum bisa gitu ya. Nah, dari sini investasi untuk yang di tahun kedua sampai tahun kelimanya itu akan kita taruh di reksadana dulu nih. Nah, biasanya gongnya di sini nih. Kalau misalnya ternyata hanya ditaruh di tabungan bank, itu selama 5 tahun hanya dapat sekitar 10 juta. Sedangkan kalau di reksadana Manulife yang kita pakai kinerja masa lalu di bulan Juni sekitar 4,99% secara net, itu dapatnya sekitar 58 juta. Jadi ada selisih sekitar 48 jutaan ya, lumayan ya. Kalau misalnya dari premi 500 juta. Jadi ada nasabah bayar preminya harusnya 500 juta gitu ya. Tapi kalau untuk yang MDSA kan selama 10 tahun ya. Ini kita kasih ilustrasi yang sampai tahun kelima aja. Tahun pertama bayar 100, pokoknya kan masih ada 400 ya. 400-nya ini yang kita investasikan ke dalam reksadana dana kas gitu ya. Selama 1 tahun 400 jutanya ini diinvestasikan, dapat 20 juta, tahun kedua bayar lagi 100, dapat sisanya 320, kita investasikan lagi dapat 16 juta, begitu terus sampai tahun kelima, dan pada akhirnya itu bisa masih mendapatkan gain sekitar 58 juta. Jadi daripada ditaruh di tabungan bank yang bunganya itu hanya 1%, aku nggak yakin juga sih 1% atau enggak ya. Tapi rasanya ya segituan ya, belum potong admin segala macam. Mendingan taruh di reksadana Manulife yang memang bisa kita debit juga secara semi annually dan juga annually tahunan. Gitu Mas Rian. Oke, menarik nih Pak, karena kemarin ada sempat yang tanya juga sih, Pak, ini tahun pertama kita bayar transfer dulu, kemudian untuk premi selanjutnya yang 10 tahun kita top up kan. Nah, Yes. ternyata jawabannya adalah cakapan di Mami gitu ya, Pak Ganesha. Iya, ini bisa ngamanin commissionnya temen-temen juga buat di tahun kedua, bukan sih ya Mas Rian? Jadi mungkin ambil angle-nya dari situ. Siap. Yes, betul. Oke, Pak, teknis lagi nih Pak, untuk harga unit menggunakan satu harga atau ada perbedaan harga beli dengan harga jual Pak Ganesha? Untuk yang di reksadana Manulife maksudnya Betul, betul Pak Ganesha. kita pakai satu harga. Nggak ada harga beli harga jual, betul. Sip. Harga satu harga aja. Confirm, thank you. Pak, sekarang untuk produk yang reguler ya Pak ya, kan kita kan ada cara bayar secara reguler gitu ya, terutama untuk produk MDSA gitu ya. Nah ini kan tapi kaitannya dengan unit link gitu ya Pak Ganesha ya. Nah menurut Pak Ganesha ini sebenarnya ya nasabah-nasabah yang beli polis unit link ini sebenarnya direkomendasikan lebih ke premi bulanan atau
semesteran atau tahunan. Nah, mungkin dari pandangannya Pak Ganesha sendiri seperti apa Pak Ganesha? Oke, secara umum aja ya, Mas Rian ya. Jadi kan ada teknik yang namanya dollar cost averaging ya. Ini kemarin juga hasil diskusi dengan Mbak Diana juga. Jadi setelah diskusi dengan Mbak Diana, kita coba bikin satu slide yang rasanya bisa mewakilkan itu ya. Jadi kita bagi tiga orang nih, ada yang namanya Didi, Dede, dan juga Dodo. Kalau Didi, ini dia perfect timing nih. Selalu ngeliatin market pada saat turun dan pada saat tinggi dia jual. Turun dia, itu teman-teman yang Bisa jawab lihat sendiri ya. sama ya. Nah, terus kemudian ada juga Dedek nih yang tidak melakukan timing, tapi dia beli aja deh. Mau itu bulanan, mau itu 6 bulanan, mau beli itu tahunan, nggak masalah. Yang penting dia merem aja. Tahunan dia beli gitu ya. Dia lakukannya itu secara reguler gitu ya. Nah, ternyata apa yang dilakukan sama Dede ini mendapati posisi nomor 2 tuh mas. Jadi nggak yang paling jelek dan yang nggak paling tinggi. Jadi secara konsep sebenarnya dollar cost averaging atau nyicil gitu ya, belinya daripada lamsam itu lebih baik juga. Pertanyaannya, apakah lebih baik dilakukan secara bulanan, semi annual atau dua semester atau 1 tahun sekali? Menurut aku sih nggak akan jauh beda ya mas. Kalau misalnya dilakukan secara tahunan juga nggak apa-apa kok. Gitu. Kalau ini sih kita ngambil contohnya per tahun gitu. Yes, dan perlu diingat ya Pak Ganesha ya bahwa produk-produk seperti unit link ini ya memang merupakan Ada jangka panjang ya Pak Ganesha Iya, ya betul ya Pak iya, iya, Ganesha. iya. Yes, itu yang kadang sering salah kaprah gitu ya sama nasabah-nasabah kita gitu ya Pak Ganesha ya, Iya. bahwa unit link ini memang seharusnya memang jangka panjang. Oke, Pak Ganesha, last question Pak Ganesha ya. Ini Siap. saya cek di kolom chat, tapi mirip nih pertanyaannya Pak Ganesha ya. Mirip Oke. pertanyaannya. Jadi saya wakilin nih ya dengan pertanyaan hampir mirip nih. Saya wakilin dengan yang sudah saya catat sebelumnya. Oke. Terakhir Pak Ganesha, ada pertanyaan seperti ini ya, sama dengan di kolom chat. Menurut Pak Ganesha ya, apa sih hal yang harus disampaikan ya oleh agen-agen kepada para calon nasabah agar lebih yakin memilih produk PAID? Karena kita tahu kondisinya PAID di beberapa tahun terakhir seperti ini dan investasinya kondisinya seperti ini juga. Menurut Pak Ganesha gimana? Apa yang bisa menjadi hot key gitulah Pak Ganesha? Silakan Pak. Wah, ini pertanyaannya menarik banget sih. Tapi aku refleksi ke diri aku dulu kali ya, Mas Rian ya. Jadi Boleh. memang nih, ini jujur ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Pada awalnya memang agak skeptis ya, karena ngelihat, oh ini kan unit link ya, wah ini banyak biayanya nggak ya, ya gitu-gitu lah ya. Tapi pada akhirnya saya beli mission juga. Jadi Berarti nasabah nih ya? Ngomongnya pada nasabah nih Pak Ganesha. iya benar. Jadi pada saat itu sih yang nge-trigger saya adalah memang kebutuhan ya. Pertama itu kebutuhan akan proteksinya itu sudah semakin tebal deh pada saat itu ya. Jadi rasanya oke deh, saya kayaknya harus sudah beli produk asuransi ini. Yang kedua adalah pada saat itu pilihannya antara yang tradisional dan juga yang unit link. Kalau mission kan seingat aku PAID ya, ada porsi investasinya. Tapi kalau yang tradisional kan itu rasanya lebih mahal ya Mas Rian ya dibandingin sama yang unit link. Pertama itu tuh pemikiran aku. Yang kedua, oh oke deh, kalau yang PAID kan kita bisa masukin di porsi investasinya selama 10 tahun dan pada saat di tahun ke-11 atau tahun ke-10 ke atas gitu ya, itu kan bisa ngambil dari nilai tunai ya Yes. untuk bayar preminya, bener nggak ya Mas Rian? Yes, Atau betul. aku salah? Nah, jadi udah dapat lebih murah, bayarnya 10 tahun aja rasanya, di tahun ke-11 ya harusnya bisa ngambil dari nilai tunainya. Dan kita bisa maksimalkan juga dengan produk fund unit link yang memang bisa cover itu untuk 10 tahun atau pada saat preminya itu ngambil dari nilai tunainya gitu. Tapi memang tujuan utamanya lebih ke proteksi sih. Lebih ke proteksi. Nah, iya, tapi mungkin teman-teman juga bisa bilang bahwa aimnya memang proteksi,
yang keduanya dapat bonus investasinya. Daripada naruh dua tempat, ini sebenarnya bisa jadi salah satu opsi yang bisa nasabah teman-teman gunakan. Itu sih Mas Lian. Balik lagi Pak Ganesha, mungkin diversifikasi ya, kalau nasabahnya sudah punya konvensional tradisional gitu ya. Nah, unit link mungkin bisa jadi opsi salah satu diversifikasi asuransi gitu ya Pak Ganesha ya. Apalagi yang produk MDSA ini rasanya cukup bagus juga sih, karena kemarin kan tadi kan ada downside risk-nya, kemudian apalagi ya, ada bonus loyalty-nya, terus kemudian yang ketiga tuh kayaknya ada pre-package fund-nya yang bisa mengakomodir diversifikasi yang tadi kita udah diskusikan juga. Tuh. Betul banget. Mami dengan timnya gitu ya, itu pasti menjamin ya bahwa dananya nasabah itu dikelola di tangan yang tepat ya. Terbukti dari AUM-nya ya, yang market cap-nya adalah yang terbesar mungkin ya di Indonesia ya Pak Ganesha ya. Iya, betul. Jadi ada berbagai strong point sebenarnya yang bisa dibawa teman-teman agent ke nasabah gitu ya. Dan teman-teman ingat ya bahwa produk baru kita MDSA ini ada down risk protection-nya ya. Misalkan nih, bayangin aja teman-teman naruh 1 miliar ya, seperti saya misalkan beli di lewat sekuritas gitu ya, dan saya belinya misalkan katakanlah BBCA misalkan, dan saya bayangkan 1 miliar juga di sisi lain saya beli lewat MDSA, dan kebetulan mungkin sama juga BBCA. Yang di sini 25 tahun kemudian yang saya beli di sekuritas mungkin bisa kurang dari 1 miliar, tapi di MDSA 25 tahun kemudian masih tetap 1 miliar teman-teman, minimal setidak-tidaknya gitu ya. Oke, bahkan bisa lebih ya Pak Ganesha ya. Iya. Oke. Karena kita sudah over gitu ya, dan janji saya tadi ke Pak Ganesha juga 1 jam lebih. Saya terima kasih Pak Ganesha ya sudah menyempatkan waktu ya untuk menghadapi sekitar 70-an partisipan pada malam hari ini. Jangan kapok-kapok ya Pak Ganesha ya. Oh enggak, aman-aman. Thank you Mas Rian. Thank you Pak Ganesha sekali lagi. Thank you teman-teman semuanya. Saya tutup ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ganesha menjadi manfaat buat Bapak Ibu semua dan semangat. Amin. Sekali lagi thank you Pak Ganesha. Sampai jumpa teman-teman di training atau sosialisasi selanjutnya. Thank you Pak Ganesha. Thank you Mas Rian. Thank you teman-teman. Saya izin pamit ya. Silakan Pak Ganesha. Thank you. It was tangled up with me, and I lost my head, and thought of all the stupid things I